Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Teman-teman peserta mata kuliah metodologi dakwah yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah di kesempatan ini ya, insya Allah kita masih senantiasa diberi karunia kesehatan, kita masih bisa menimba ilmu, tholabul ilmi, dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini benar-benar nanti ke depan ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman peserta mata kuliah metodologi dakwah yang saya cintai, jadi pertama di kesempatan ini saya mohon maaf gitu ya, di pertemuan hari ini atau mungkin kemarin bagi kelas yang lain saya tidak bisa secara langsung karena berbarengan dengan salah satu acara di tingkat universitas gitu ya, untuk melakukan review kaitannya dengan bagaimana penjaminan mutu ke depan baik itu di bidang akademik maupun juga non akademik. Nah, oleh karena itu perkuliahan saya rekam seperti ini ya. Di hari ini kita tidak diskusi terlebih dahulu, tetapi akan saya sampaikan ulasan kaitannya dengan proses diskusi yang sudah kita laksanakan pada pertemuan yang lalu ataupun juga bagi yang hari ini gitu ya. Oh ya, pertemuan yang lalu, pertemuan yang lalu terkait dengan 3 tema sekaligus yang kemarin kita diskusikan, yaitu yang pertama metode dakwah bilisan, yang kedua metode dakwah bil kolam, dan yang ketiga adalah metode dakwah bil hal. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya sebagai ulasan sebelum ke substansi terlebih dahulu. Jadi tugas teman-teman adalah yang pertama ada kelompok pemakalah, yang kedua adalah ada pembanding ya. Jadi pertama saya sampaikan komentar terlebih dahulu. Alhamdulillah kepada kelompok pemakalah kemarin sudah menyampaikan tugasnya dengan baik, PowerPoint sudah disiapkan, kemudian presentasi juga sudah disiapkan. Walaupun mungkin ya karena ada kendala teknis di jaringan dan sebagainya, teman-teman ada yang misalkan tidak ikut serta gitu. Ya, termasuk juga pembanding. Ya, tetapi yang perlu saya sampaikan pada pembanding, jadi kemarin di diskusi yang pertama saya melihat teman-teman tugas pembanding belum dilaksanakan secara maksimal. Artinya belum disampaikan secara maksimal itu apa? Jadi teman-teman mayoritas masih menjadi penanya gitu, masih menjadi penanya dibandingkan memberikan masukan kepada pemakalah. Padahal harapan kami teman-teman pembanding di sini bisa memberikan masukan dalam konteks substansial ya, bukan redaksional, tipe-tipe yang ada di PowerPoint dan sebagainya itu gitu. Ya, jadi saya lebih kepingin, karena apa? Karena nanti terkait dan menyangkut dengan tugas akhir dari teman-teman semuanya, di mana tugas akhir teman-teman adalah nanti melakukan revisi, ditulis secara individual, dan itu sesuai dengan tema dari diskusi teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu kami mohon dan berharap, karena memang dari awal kan teman-teman sudah tahu kira-kira tugas pembanding itu apa. Jadi tidak hanya bertanya tetapi justru memberikan saran, memberikan kritik, memberikan masukan kepada para pemakalah, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya itu menjadi bagian dari bahan ya untuk perbaikan bagi para teman-teman pemakalah gitu. Jadi tujuannya itu. Nah, oleh karena itu saya berharap di diskusi yang berikutnya mudah-mudahan teman-teman sebagai pembanding bisa lebih mempersiapkan diri, jadi memberikan masukan yang sifatnya adalah konstruktif dan sifatnya adalah substansial, bukan redaksional gitu ya. Walaupun nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan, itu menjadi bagian akhir dari apa yang disampaikan di tugas pembanding itu. Oke, itu yang pertama kaitannya dengan diskusi, karena 3 sekaligus ya. Jadi klaster pertama itu bilisan berkolam bihal, maka waktu memang sedikit agak mepet gitu, tetapi karena ini daring maka pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain pun itu semuanya bisa disampaikan lewat chat di Google Meet ya, yang kita pakai sebagai platform dari perkuliahan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
kaitannya dengan substansi diskusi. Jadi ada 3 tema sekaligus ya sebagai klaster pertama yang kita diskusikan, yaitu metode dakwah bil lisan, bil qalam, sama bil hal. Ya, jangan sampai lupa ini transitasi Arab gitu ya ke bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau teman-teman tidak tahu tentang bahasa Arab, itu bahasanya metode dakwah bil al lisan, bil al qalam, bil al hal gitu. Jadi ini bacanya bil lisan, bil qalam, dan bil hal. Ya, jangan sampai keliru. Ya. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa bil lisan, bil qalam, dan bil hal ini adalah merupakan satu paket dari cara berdakwah yang sudah turun-temurun ya sejak zaman Nabi saat itu sampai zaman sekarang. Jadi ketiga cara itu adalah ketiga cara yang menjadi paket utuh dan mungkin model-modelnya saja yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi termasuk juga barangkali pada saat ini dari sisi lesannya, dari sisi kolamnya, dari sisi halnya, itu semuanya sama-sama dipergunakan, cuma bagaimana model lesan zaman dulu dengan zaman sekarang, model kolam zaman dulu dan zaman sekarang ini yang membedakan. Ya, hal zaman dulu dengan hal zaman sekarang ini juga mungkin yang berbeda, karena memang kondisi masyarakat yang ingin diatasi masalahnya itu berbeda konteksnya antara zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Nah, yang perlu saya sampaikan juga, jadi misalkan dari zaman Nabi yang disebut dengan bil lisan itu, Nabi pun juga menyampaikan transformasi ajaran Islam itu lebih banyak menggunakan lisan. Nah, itu bisa terlihat misalkan ada hadis-hadis Nabi itu yang disebut dengan hadis qauliyah ya. Jadi hadis perkataan Nabi yang didengar oleh para sahabat kemudian dicatatkan, itulah yang disebut dengan hadis qauliyah. Jadi berupa perkataan Nabi. Tentu ini karena perkataan, tentu ini lisan gitu ya, hasil produk dari dakwah lisannya Nabi. Maka kemudian dituliskan apa yang didengar oleh para sahabat itu menjadi sebuah hadis yang dalam konteks sekarang ini sering disebut dengan hadis qauliyah. Jadi hadis yang redaksinya adalah berasal dari perkataan Nabi gitu. Ya, itu yang itu menjadi bagian dari bagaimana dakwah bilisan Nabi saat itu. Jadi ini lisan ini sesuatu yang utama dalam kegiatan dakwah yang sudah berjalan dari dulu sampai sekarang. Kemudian dalam konteks dakwah bil qalam ya atau bil kitabah gitu. Jadi dari zaman Nabi saat itu sudah dimulai ditulis gitu ya ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian saat diwahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian ditulis oleh para sahabat. Itu sudah mulai melakukan dakwah bil qalam. Ya. Terus kemudian bil hal gitu. Ya, bil hal ini adalah merupakan tindakan Nabi. Jadi tindakan Nabi yang kemudian dilihat oleh para sahabat yang menjadi contoh dan suri tauladan. Maka dalam konteks ilmu hadis juga sering disebut dengan hadis fi'liyah. Jadi perbuatan Nabi, uswah Nabi yang berupa perilaku, tindakan ya yang dilihat oleh para sahabat, kemudian itulah ditulis menjadi hadis fi'liyah itu. Jadi ini representasi dari dakwah bilhalnya zaman Nabi gitu. Ya, saya kira Nabi cukup banyak memberikan contoh, memberikan suri tauladan yang kemudian juga dikodifikasi, dituliskan melalui hadis-hadis yang sudah bisa kita baca pada sekarang ini. Jadi itulah saya kira representasi dari dakwah bilisan, kemudian bil qalam dan bil hal pada saat itu. Tentu dari zaman Nabi sampai sekarang itu terjadi perkembangan karena masyarakat pun juga selalu berubah ya. Selalu berubah, termasuk juga bagaimana perkembangan kodifikasi Al-Qur'an itu. Islam tidak akan bisa berkembang manakala tidak ada dakwah bilisan. Islam tidak akan bisa berkembang manakala tidak ada kitabah, tidak ada penulisan terhadap apa yang menjadi ajaran Islam itu. Maka salah satu pekerjaan besar
yang kemudian menjadi bagian dari pengembangan dakwah Islam tentu bagaimana penulisan Al-Qur'an itu sendiri, ya. Penulisan Al-Qur'annya kemudian bisa kita baca sampai sekarang ini. Nah, tidak hanya itu, tentu dalam perkembangannya Islam juga tidak hanya sekedar ajaran yang ditulis dalam Al-Qur'an itu, tetapi para mufassir, para kiai, para ulama menjabarkannya kitab-kitab, ya, kitab tafsir ataupun juga kitab-kitab yang lain yang kontennya juga tematik, ada yang fikih, ada yang tauhid ataupun yang lain gitu, ya, terkait dengan syariah, terkait dengan akidah gitu. Saya kira cukup banyak kitab yang disusun oleh para ulama itu adalah merupakan bagaimana model-model dakwah bil kolam yang sudah ada sampai sekarang ini gitu. Ya, termasuk juga tentu bagaimana dakwah bil hal ini juga dari waktu ke waktu, baik itu dari zaman Nabi, para sahabat, kemudian juga sampai tabi'in, ya, sampai kemudian para wali, para ulama, itu semuanya hampir memberikan contoh-contoh dan suri tauladan. Termasuk dari zaman Wali Songo misalkan, ya, zaman Wali Songo ada produk-produk yang berupa tutur, ya, bentuk dakwah bilisan, kemudian juga yang dituliskan dalam serat, dalam tembang, ya, dalam karya-karya sastra, itu adalah merupakan bentuk-bentuk dakwah bil kolam saat itu. Bil hal juga seperti itu. Saya kira para wali songo juga menyampaikan dakwahnya dengan tindakan nyata yang bisa dicontoh secara langsung oleh masyarakat di Nusantara ini gitu. Nah, itu perkembangannya. Nah, pada konteks kekinian, ya, sebagaimana yang kemarin teman-teman insya Allah di makalah juga sudah dijelaskan gitu. Ya, masing-masing memang punya kelemahan dan kelebihan. Nah, disinilah para pendakwah dituntut untuk mengerti dan memahami kelemahan dan kelebihannya itu. Bagaimana agar kelebihan ini bisa dipertahankan, sementara kelemahannya itu bisa ditinggalkan. Ya, itu saya kira sesuatu yang cukup penting. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah kira-kira ke depan, ya, ke depan itu bagaimana kita sebagai pendakwah bisa mengembangkan model-model dakwah bilisan, model-model dakwah bil hal, model-model dakwah bil kolam tadi dalam konteks kekinian. Nah, ini saya kira yang cukup penting juga untuk kita fahami bersama gitu. Karena apa? Karena sekarang ini kita konon berada di suatu ruang, suatu masa, ya, di mana perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini cukup luar biasa. Jadi bagaimana kalau dulu zaman Nabi lesan itu ya sekedar komunikasi tatap muka, kemudian dengan lesan masing-masing, atau mungkin kalau berjamaah juga skupnya tidak begitu luas, ya, karena tidak ada media teknologi informasi seperti halnya sekarang ini. Termasuk juga bil kolam barangkali ya hanya sekedar tulisan-tulisan, bahkan saat itu konon belum ada kertas gitu, ya. Maka para sahabat ketika menulis Al-Qur'an itu di pelepah-pelepah pohon kurma gitu. Ya, termasuk juga bil hal, saya kira suatu tindakan yang benar-benar real dilakukan oleh Nabi kemudian dilihat oleh para sahabat saat itu. Tetapi sekarang ini mohon maaf, perkembangan teknologi informasi membuat kita untuk bisa mengembangkan baik itu bil lisan, bil kolam, bil hal, maupun juga dengan model-model teknologi yang ada sekarang itu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman ini rata-rata kan dari jurusan manajemen dakwah, ya. Jadi kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada teori, kalau bilisan itu biasanya lebih banyak disampaikan lewat media penyiaran. Ya, kalau bil kolam tentu ini disampaikan lewat media penerbitan. Jadi media penerbitan itu berupa tulisan gitu. Kemudian yang berikutnya ada penyiaran, ada penerbitan, kemudian kalau bil hal itu bisa di penyiaran maupun penerbitan. Penyiaran itu misalkan di radio, di televisi, ya, itu adalah bentuk-bentuk penyiaran broadcasting, ya, broadcast gitu. Nah, sementara kalau penerbitan itu publishing lebih ke media-media cetak, bisa di buku, bisa di bisa di koran, bisa di majalah. Ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau dalam teori lama, penyiaran itu plus pada sisi ruangnya,
tetapi min pada sisi waktunya. Artinya apa? Media penyiaran ketika siaran bisa menjangkau masyarakat audiens yang lebih luas dibandingkan dengan media penerbitan. Tetapi dia itu min dari sisi waktu. Karena ketika siaran kemudian audiens tidak bisa melihat secara langsung, maka saat itu juga bisa ada istilah lost information gitu. Informasinya hilang. Ya, kecuali kalau memang dengan sengaja direkam. Nah, karena apa? Karena saat itu ketika siaran radio itu bahkan tidak ada istilah siaran diulang gitu kan, tidak ada siaran tunda gitu. Ya. Nah, berbeda dengan media penerbitan, kebalikannya. Media penerbitan itu plus pada sisi waktu tetapi min pada sisi ruang. Jadi artinya apa? Plus waktu itu ketika orang siaran, ya, ketika orang siaran, maka ketika penerbitan tadi, ketika misalkan orang beli buku, orang beli koran, tidak bisa dibaca sekarang, bisa dimasukin tas gitu, ya, bisa disimpan di rak, dan mungkin nanti besok, lusa, atau sampai kapanpun bisa terdokumentasi sehingga jangka waktu informasi itu lebih luas. Nah, sementara kelemahannya adalah ruangnya itu terbatas. Jadi sebanyak-banyak media penerbitan dicetak, koran, buku misalkan, itu tetap terbatas. Ya, koran terbesar di Indonesia misalkan Kompas. Itu paling berapa? Saat itu paling banter hanya 2 juta gitu ya, 2 juta oplahnya itu. Sementara kalau media penyiaran, televisi di Jakarta, siaran bisa menjangkau puluhan juta gitu kan. Dari negara kita ini dengan penduduk sekarang sudah 260 juta jiwa. Mungkin 50% lebih sudah bisa menjangkau siaran itu. Jadi di sini teorinya kalau media penyiaran itu plus ruangnya, min waktunya, penerbitan plus waktunya tapi min ruangnya gitu. Ya, itu pada masa yang lalu, sekali lagi pada masa yang lalu. Pada masa yang kini tentu teori itu sudah berubah gitu, sudah berubah. Karena sekarang ada namanya new media gitu. Ya, new media. Jadi dulu orang siaran di televisi tidak bisa melihat lagi kalau tidak menonton secara langsung. Ya, tidak bisa mendengar, hilang informasinya ketika tidak mendengarkan radio secara langsung gitu. Tetapi sekarang memungkinkan jangkauan siaran televisi dan radio itu bisa terdokumentasi di media baru, di internet, ada YouTube misalkan. Siaran yang sudah disampaikan kemarin mau cari lagi bisa dan sangat mungkin untuk bisa diakses kembali. Artinya apa? Waktunya juga lebih luas. Ya, apalagi ruangnya tambah luas lagi. Nah, di media penerbitan, kalau dulu itu mainnya itu adalah ruangnya terbatas, tapi sekarang nulis tidak harus di buku, tidak harus di koran yang tercetak dalam kertas itu, tapi nulis bisa di e-book, ya, nulis bisa di internet, di media sosial, di website dan sebagainya itu. Artinya apa? Waktunya juga lebih panjang, ruangnya juga lebih luas. Nah, itulah saya kira perkembangan teknologi kekinian. Jadi bagaimana agar kita ini bisa dakwah bilisan, agar dakwah bil kolam, agar dakwah bil hal itu bisa dikembangkan lewat media-media baru itu sehingga ruangnya, waktunya bisa lebih lama lagi, bisa lebih panjang lagi. Nah, di sini PR bagi teman-teman semuanya sekarang cukup memberikan kesempatan kepada kita bahwa media tidak hanya media-media konvensional tetapi juga media-media baru. Ya, media baru itu lewat internet dan sebagainya. Itu teman-teman bisa menjadi YouTuber, ya, bisa menjadi blogger, bisa menjadi vlogger, ya, bisa menjadi pengisi konten-konten kreator gitu. Yang sangat memungkinkan bagi kita untuk bisa berdakwah ataupun berkreasi ataupun juga berprofesi lewat media baru itu. Nah, saya kira ini PR bagi teman-teman semuanya. Mau menjadi artis tidak harus sekarang di media konvensional di televisi di Jakarta, tetapi bisa lewat media-media baru. Sekarang memungkinkan orang untuk bisa berprofesi dan menjadi orang yang kaya raya gitu karena media baru itu. Oke, saya kira itu teman-teman penjelasannya ya terkait dengan bilisan, bil kolam, bil hal dan bilisan, bil kolam dan bil hal. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan ke depan. Kemudian besok Rabu dan Kamis ada 2 kelas yang saya ajar di metodologi dakwah ini.
Nanti kita diskusi lagi dengan klaster yang berikutnya, yaitu kaitannya dengan bagaimana dakwah Wali Songo. Ya, saya kepingin dan berharap mata kuliah kita adalah mata kuliah metodologi dakwah. Maka di sini jangan lebih banyak cerita tentang bagaimana sejarah Wali Songonya, tetapi yang kita kaji adalah tentang bagaimana metode dakwah Wali Songonya itu. Ya, jadi metode dakwah Wali Songo itu yang lebih banyak kita kaji. Saya kira teman-teman, matur suwun semuanya, ini 20 menit, mudah-mudahan tidak memberatkan kuota teman-teman dan bisa ditonton gitu ya, sebagai penjelasan dari materi perkuliahan yang pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan oleh teman-teman para pemakalah gitu. Saya kira itu, matur suwun, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga semuanya. Ya, terima kasih dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.